Selamat malam semuanya buat teman-teman di Zoom maupun di YouTube. Mungkin sekarang ini saya akan ceritakan revolusi Iran sekitar tahun 1979. Itu memang revolusi yang sangat singkat dan di luar dugaan, tapi prosesnya itu sebetulnya sudah lama sebenarnya. Revolusi Iran ini sebetulnya dia sudah melalui proses dari sejak akhir abad ke-19. Jadi ada beberapa pendahuluan yang mendahului jadinya revolusi Iran ini. Nah, apa yang unik dari revolusi ini adalah ketika revolusi Islam Iran ini berhasil menggulingkan pemerintahan monarki Iran pada tanggal 11 Februari 1979 dan awal dari pembentukan Republik Islam di Iran. Sebenarnya revolusi 1979 ini itu memiliki sejarah yang panjang dari era sebelumnya, yaitu revolusi konstitusi di tahun 1905 sampai 1911. Apa itu yang dimaksud dengan revolusi konstitusi? Nah, kita mengetahui bahwa Iran ini sejak dahulu itu dikuasai dinasti-dinasti. Jadi di era itu juga ada dinasti yang berkuasa di Iran di akhir abad ke-19 menjelang memasuki abad ke-20, namanya dinasti Qajar. Nah, dinasti ini memang ketika memasuki abad ke-20 itu salah seorang raja di sana itu sudah berpikir untuk melakukan reformasi di dalam pemerintahannya. Jadi artinya begini, raja dari dinasti Qajar pada saat itu berpikir dia akan menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada rakyatnya melalui apa? Melalui semacam dewan wakilan atau musyawarah rakyat gitu ya. Jadi dia mau menyerahkan kepada masyarakatnya dan membentuk suatu konstitusi yang baru. Kita tahu di era monarki di masa-masa yang lalu, kebanyakan negara itu tidak memiliki konstitusi seperti negara-negara modern sekarang. Jadi mengandalkan apa kata Baginda Raja. Nah, kita melihat dalam revolusi konstitusi ini, mulainya itu di tahun 1905 sampai 1911. Di sini, ketika revolusi konstitusi ini akan dijalankan, ternyata ada ketegangan. Ya, Iran juga bukan masyarakat yang homogen. Iran itu masyarakatnya juga majemuk. Jadi di Iran itu ada kaum agama, ya, terutama dari Muslim Syiah, kemudian para tuan tanah, kemudian kaum intelektual, dan para dagang. Nah, ini ada di antero provinsi yang ada di daerah-daerah seputar Iran. Nah, tapi kalau kita lihat pada saat itu, pengaruh internasional sudah masuk. Di Iran Utara itu dipengaruhi oleh Rusia. Nah, kita tahu Iran berbatasan di utaranya dengan Rusia. Iran Selatan itu dipegang oleh Inggris pengaruhnya. Jadi yang namanya daerah-daerah selatan itu yang banyak mengandung minyak itu Inggris yang berkuasa. Nah, mungkin bagi negara-negara asing ini ketika pemerintahan diserahkan kepada rakyat atau misalkan dalam suatu sistem pemerintahan yang modern, demokrasi modern, bagi mereka ini mungkin akan mengancam kepentingan nasionalnya Rusia maupun Inggris tersebut. Ya. Karena kalau selama ini kan mungkin kalau misalkan dia ada urusan tinggal menghubungi raja sebagai penguasa. Tapi kalau sudah masuk ada dewan perwakilannya, ada perdana menteri, nanti ini prosesnya akan panjang. Jadi memang Inggris dan Rusia campur tangan dalam proses revolusi konstitusi di awal abad ke-20 ini di Iran. Kemudian nanti di pertengahan abad ke-20, Amerika mulai masuk campur dalam urusan dalam negeri Iran. Jadi memang menarik sebenarnya kita belajar tentang Iran ini ya. Tahun 1921, itu dinasti Qajar, yaitu yang dikuasai oleh rajanya Shah Ahmed Shah itu digulingkan. Ya. Digulingkan oleh siapa? Oleh Inggris. Jadi dia digulingkan oleh Inggris. Nah, karena dianggap tidak kooperatif dengan kebijakan luar negeri
Inggris sendiri, terutama kebetulan aset-aset yang berupa tambang-tambang minyak itu pada waktu itu dikuasai oleh Inggris. Nah, kemudian diangkatlah Reza Shah di tahun 1904. Reza Shah Pahlavi itu diangkat sebagai raja yang baru, tapi tentunya sudah berbeda dinasti. Jadi tadinya dinasti Qajar, sekarang dinasti Pahlavi. Nah, di tahun 1941 nanti Reza Shah ini nanti akan digulingkan lagi oleh Inggris dan negara barat juga. Kenapa? Digulingkan dan digantikan oleh Muhammad Reza Pahlavi, anaknya dari Reza Shah tadi. Nah, jadi di sini mulailah muncul suatu dinasti yang baru. Tahun 1953 jadi pertentangan politik antara Muhammad Reza Pahlavi dengan Perdana Menterinya Muhammad Mossadegh. Mossadegh ini seperti yang dikatakan Pastor Paul tadi dan di video tadi, dia melihat Iran itu sebagai negara penghasil minyak, tetapi rakyatnya itu tidak menerima hasilnya dan secara ekonomi masih susah. Kemudian Mossadegh ini punya keinginan untuk menasionalisasikan British Petroleum yang ada di Iran. Nah, sementara pada waktu itu Muhammad Reza Pahlavi tidak mau gitu. Jadi ada pertentangan di antara keduanya. Akhirnya oleh operasi intelijen oleh Dinas Rahasia Amerika dan CIA Inggris, Perdana Menteri Mossadegh akhirnya jatuh kabinetnya. Dan dia gagal untuk melakukan nasionalisasi terhadap British Petroleum. Nah, kemudian di tahun 1960, Muhammad Reza Pahlavi meluncurkan yang namanya Revolusi Putih yang sudah disebutkan Pak Paul tadi, yaitu White Revolution. Jadi di sini, ini semacam modernisasi secara besar-besaran. Tapi kita tahu kalau mulai melakukan modernisasi berarti masuknya budaya yang baru, yaitu budaya Western atau Westernisasi. Tapi dalam program Revolusi Putih yang dicanangkan oleh Shah Iran ini dikatakan nanti ada industrialisasi, terus kemudian nasionalisasi sumber daya air, pendidikan gratis, pemberantasan korupsi dan buta huruf, pemberian hak pemilu untuk kaum perempuan, hak berpakaian pada kaum perempuan secara bebas menentukan nasib sendiri ya. Terus kemudian juga dalam urusan rumah tangga juga perempuan punya hak untuk menentukan bersuara dalam rumah tangga gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih mengarah kepada nilai-nilai barat atau misalkan nilai-nilai sekuler seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini.